Tahukah kamu, kalau hari ini kamu berani datang ke ruang pengakuan dosa dengan harapan akan diampuni, kalau hari ini kamu mengenal doa novena 3 kali Salam Maria, dan kalau hari ini kamu percaya bahwa Allah selalu membuka pintu belas kasih bagi orang yang bertobat, mungkin kamu sedang menikmati buah-buah dari seorang santo yang bahkan namanya jarang kita dengar. Dialah Santo Alphonsus Maria de Liguori. Namun ada satu ironi, banyak orang mengenalnya karena novena 3 kali Salam Maria. Padahal Santo Alphonsus bukanlah pencipta dari devosi itu. Lalu, mengapa namanya begitu erat dikaitkan dengan doa tersebut? Dan bagaimana mungkin seorang pengacara paling sukses pada zamannya justru meninggalkan segalanya demi menjadi imam? Yang lebih mengejutkan lagi, mengapa ajarannya masih mempengaruhi cara gereja melayani umat hingga hari ini? Mari kita mengenal Santo Alphonsus Maria de Liguori bukan hanya sebagai seorang santo, tetapi sebagai seseorang yang membantu jutaan orang semakin mengenal wajah Kristus yang penuh belas kasih. Santo Alphonsus lahir di Napoli, Italia pada tahun 1696. Sejak kecil, ia dikenal sangat cerdas. Kecerdasannya luar biasa. Pada usia sekitar 16 tahun, ia telah meraih gelar doktor dalam ilmu hukum sipil dan hukum kanonik. Prestasi ini yang bahkan pada zaman sekarang pun terasa luar biasa. Ia kemudian menjadi seorang pengacara. Kariernya terus menanjak. Ia dikenal cakap, teliti, dan hampir tidak pernah kalah dalam persidangan. Semua orang mengira masa depannya sudah jelas. Jabatan, kekayaan, pengaruh, dan semuanya terbentang di depan mata. Tetapi justru ketika dunia menganggap hidupnya sempurna, Allah sedang menyiapkan jalan yang sama sekali berbeda. Suatu hari ia menangani sebuah perkara penting. Ia yakin akan menang. Namun kemudian ia menyadari bahwa bukti-bukti telah dimanipulasi. Perkara itu menjadi kalah. Kekalahan itu menghancurkan harga dirinya. Tetapi justru di sanalah Tuhan berbicara. Tradisi mencatat bahwa setelah peristiwa itu ia berkata, "Dunia, aku telah mengenalmu. Selamat tinggal." Kalimat itu bukan ungkapan kebencian kepada dunia, melainkan kesadaran bahwa keberhasilan manusia tidak selalu berarti menemukan tujuan hidup. Ia meninggalkan profesinya dan memilih menjadi seorang imam. Disinilah kisahnya menjadi menarik. Banyak orang mengira panggilan menjadi imam berarti hidup yang tenang, tetapi kenyataannya justru tidak demikian. Pada masa Santo Alphonsus, gereja sedang menghadapi pengaruh kuat sebuah paham yang disebut Jansenisme. Paham ini menggambarkan Allah seolah-olah lebih banyak menghukum daripada mengampuni. Akibatnya, banyak orang takut datang kepada Tuhan, takut mengaku dosa, takut menerima komuni, takut merasa dirinya tidak pernah cukup baik bagi Allah. Di tengah situasi itu, Santo Alphonsus tampil dengan keberanian yang luar biasa. Ia tidak mengurangi tuntutan Injil. Ia tetap mengajarkan pertobatan. Tetapi, ia juga mengingatkan bahwa Allah lebih dahulu mengasihi manusia sebelum manusia mampu membalas kasih-Nya. Bagi Santo Alphonsus, kebenaran tidak boleh dipisahkan dari belas kasih. Karena itulah ia menulis karya-karya besar tentang doa, kehidupan moral, dan kasih Allah. Jumlahnya lebih dari 100 buku. Banyak di antaranya masih dicetak hingga sekarang. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah The Glories of Mary atau Kemuliaan Maria. Melalui buku inilah ia menjadi salah satu tokoh yang paling berjasa menyebarluaskan devosi 3 Salam Maria. Ia bukan pencipta devosi tersebut. Devosi itu sudah dikenal berabad-abad sebelumnya. Tetapi Santo Alphonsus mengajak umat untuk mendoakannya setiap pagi dan malam sebagai bentuk kasih kepada Bunda Maria dan permohonan agar tetap setia mengikuti Kristus sampai akhir hidup. Karena itulah sampai hari ini namanya begitu dekat dengan devosi 3 Salam Maria ini. Namun warisannya tidak berhenti di situ. Ia mendirikan kongregasi Redemptoris. Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi sampai hari ini para imam dan bruder Redemptoris masih berkarya di berbagai negara. Mereka melayani paroki, memberikan retret, melayani orang miskin, mewartakan Injil, dan mendampingi umat. Warisan itu masih hidup hingga sekarang. Ada lagi buah yang mungkin tidak pernah kita sadari. Kalau hari ini kita datang ke sakramen tobat dan menemukan seorang imam yang mendengarkan dengan sabar, membimbing dengan bijaksana, mengajak kita bangkit kembali, di sana kita juga sedang menikmati buah pemikiran Santo Alphonsus. Ia bahkan diangkat gereja sebagai pelindung para bapa pengakuan dan teolog moral. Ia mengajarkan bahwa tugas seorang imam bukan mencari alasan untuk menolak orang berdosa, melainkan membantu mereka kembali kepada Kristus. Bukankah itu juga yang dilakukan Yesus?
Yesus tidak pernah berkata bahwa dosa itu tidak penting, tetapi Yesus selalu membuka pintu bagi orang yang mau bertobat. Itulah semangat yang diwariskan Santo Alfonsus kepada gereja hingga saat ini. Masih ada keunikan yang lainnya. Tahukah kamu bahwa Santo Alfonsus juga seorang komponis? Ia mengubah lagu Natal terkenal berjudul Tuscandi dalle Stelle. Hingga sekarang lagu itu masih dinyanyikan di Italia setiap masa Natal. Dia seorang pengacara, seorang uskup, pendiri tarekat, penulis, komponis, doktor gereja, semua itu lahir dari satu keputusan. Berani berkata ya kepada panggilan Tuhan. Lalu, apa maknanya bagi hidup kita hari ini? Kita hidup di zaman yang hampir sama. Dunia masih mengukur keberhasilan dengan jabatan, gelar, penghasilan, jumlah pengikut, popularitas. Santo Alfonsus pernah memiliki semuanya itu. Namun, ia menemukan bahwa tidak satu pun mampu mengisi hati manusia selain Kristus sendiri. Karena itu pertanyaan yang ia tinggalkan bagi kita, bukanlah seberapa sukses hidupmu, melainkan apakah hidupmu semakin membawa dirimu dan orang lain kepada Kristus? Dan akhirnya, bagaimana kita dapat semakin dekat kepada Kristus melalui teladan Santo Alfonsus? Mungkin dengan 3 langkah sederhana. Pertama, jangan takut datang kepada Allah ketika jatuh dalam dosa, karena belas kasih-Nya selalu lebih besar daripada semua kelemahan kita. Kedua, jangan pernah meninggalkan doa. Santo Alfonsus pernah mengajarkan bahwa doa adalah sarana utama kita menerima rahmat Allah. Dan yang ketiga, mintalah bantuan dari Bunda Maria. Bukan karena Maria menggantikan Yesus, melainkan karena Maria selalu membawa kita kepada putranya. Itulah sebabnya Santo Alfonsus begitu mencintai Bunda Maria. Bukan agar orang berhenti pada Maria, tetapi justru agar melalui Bunda Maria semakin banyak orang bertemu dengan Yesus Kristus. Semoga teladan Santo Alfonsus Maria de Liguori mengingatkan kita bahwa kekudusan bukanlah milik orang yang tidak pernah jatuh. Kekudusan adalah milik mereka yang selalu bangkit, selalu kembali kepada Allah, dan terus berjalan mengikuti Kristus. Santo Alfonsus Maria de Liguori, doakanlah kami. Amin. Semoga hari ini kita semakin belajar melihat dunia melalui terang iman Katolik dan semakin menemukan Kristus dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.